Ikhwat Islam, azakumullah. Syarat sah salat apa? Yang pertama, ya syarat sah salat. Yang pertama, suci dari hadas. Ya, kalau suci dari najis syarat sah bukan, Pak. Terjadi perselisihan para ulama. Apakah najis itu syarat sah atau hanya sebatas kewajiban saja? Jumhur mengatakan bukan syarat. Dalilnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi SAW pernah sholat dalam keadaan memakai sendal, dan para sahabat sholat di belakang Rasulullah memakai sendal juga. Di tengah sholat Rasulullah SAW melemparkan sendalnya. Rupanya para sahabat melemparkan juga. Setelah selesai sholat Rasulullah bertanya, ya, kenapa kalian melemparkan sendal-sendal kalian? Kata para sahabat, karena kami melihat engkau melempar, ya Rasulullah. Ya kami lempar lah. Ya, itulah tibanya para sahabat, Pak. Ya. Kata Rasulullah tadi, malaikat Jibril memberitahu kepadaku bahwa di sendalku ada najis. Jadi aku lempar. Tapi Rasulullah tidak membatalkan sholatnya. Kalau syarat, batal harusnya kan. Seperti kalau kita sedang sholat terus kentut, hadas kan gitu kan. Karena itu syarat, batal, wajib buat wudu lagi, ulangi lagi. Tapi ternyata Rasulullah tidak membatalkan, Rasul melanjutkan. Maka dari itu kata jumhur ulama itu menunjukkan bukan syarat. Makanya kata jumhur, kalau ada orang setelah selesai sholat baru ingat, astagfirullahaladzim, celana saya kan kena najis, apakah wajib mengulanginya? Kata jumhur tidak. Sudah sah sholatnya, nggak apa-apa. Iya, dan itulah pendapat yang paling kuat insya Allah. Apalagi syaratnya? Menghadap kiblat. Dan menghadap kiblat itu Pak, wajib bagi orang yang sedang sholat di darat. Adapun orang yang sedang sholat di kendaraan, maka tidak wajib. Iya. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW pernah sholat sunnah di atas kendaraan. Haitsu kana wajhu, kemana saja kendaraan yang menghadap, tidak masalah. Atau orang yang memang tidak mampu untuk menghadap, seperti orang sakit, dia nggak bisa untuk menghadap ke kiblat dan yang lainnya, maka yang seperti ini tidak diwajibkan. Yang ketiga Bapak, menutup aurat. Auratnya laki-laki sampai dari mana sampai mana? Dari pusat sampai dengkul. Namun laki-laki tidak boleh sholat dalam keadaan pundaknya terbuka. Kata Rasulullah, la yusalli ahadukum wa laysa ala atiqihi minhu syai' wa Abu Dawud. Tidak boleh seseorang dari kalian sholat dalam keadaan pundaknya tidak ada penutupnya. Ya, wajib. Ya. Kalau misalnya, kan ini bukan aurat, iya, tapi ada perintah Nabi. Kecuali kalau mau keadaannya seperti zaman sahabat, Pak. Para sahabat itu terkadang bajunya cuma satu kain doang, hanya bisa untuk menutupi apa? Ya, pusat sampai dengkul. Itu pun Rasulullah menyuruh para wanita jangan mengangkat kepala dulu sebelum laki-laki duduk dengan sempurna. Karena banyak sahabat yang pakaian cuma segitu. Jadi kalau pas sujud kelihatan pantatnya. Iya. Ya keadaannya gimana lagi? Kalau zaman sekarang Bapak, Masya Allah yang namanya kainnya sabrek-abrek, ya. Bapak pergi ke Tanah Abang itu, Masya Allah, gelondongan, ya. Ikhwata Islam, azakumullah ya. Kalau perempuan, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan tidak boleh menutup wajah ketika sholat. Karena Nabi SAW naha anit talatsum fis sholat. Rasulullah melarang menutup wajah di dalam sholat. Nah, boleh. Jadi perempuan yang pakai cadar wajib buka cadar. Kemudian apalagi? Yang keempat, syarat sah salat apa? Mengetahui atau sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu, Pak. Kalau kita habis sholat gara-gara salah lihat jam, kok baru jam 11? Kayaknya jam 12 deh. Sah nggak, Pak? Nggak sah. Harus
seluruh ulama sepakat tidak sah. Ya, makanya kita harus paham betul Pak, waktu-waktu sholat itu. Kalau di zaman Rasul nggak ada jam. Rasulullah itu melihat dari matahari. Waktu zuhur kata Rasulullah dari semenjak tergelincir matahari sampai bayangan seseorang sama dengan dirinya. Waktu asar kata Rasulullah dimulai dari bayangan seseorang sama dengan dirinya sampai terbenam matahari. Waktu maghrib dimulai dari terbenam sampai hilangnya syafaq merah. Ya. Waktu isya dari semenjak hilangnya syafaq merah sampai pertengahan malam. Ya. Adapun pendapat yang mengatakan sampai subuh itu pendapat lemah. Karena bertabrakan dengan dalil. Ya, dalam riwayat Muslim Nabi SAW bersabda apa? Wa waktu sholatil isya ila nisfil lail. Dan waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam. Dan waktu sholat subuh itu dimulai dari semenjak terbit fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Nah sekarang Ustadz boleh nggak kita sekarang mengandalkan jam? Ya, kita tidak melihat matahari. Kata Syekh Utsaimin, ya, mengandalkan jam itu boleh karena itu mimbab walabatil dhon, yaitu dugaan yang kuat. Ya, sedangkan dugaan yang kuat itu boleh kita amalkan. Tapi kalau kita merasa ragu, misalnya, saya kok ngelihat sholat zuhur kayaknya matahari belum tergelincir deh. Yang jadi patokan apa coba? Tetap matahari, nggak boleh jamnya. Kalau jam kan bisa ngaco, bisa apa gitu kan. Kalau matahari nggak bakal ngaco Pak. Ya. Sholat subuh misalnya, kok udah adzan ya, kok saya melihat belum keluar ya terbit fajar shadiq itu. Nggak boleh sholat dulu. Sampai betul-betul kita yakin terbit fajar shadiq muncul, baru kita sholat. Nah ini ya akal Islam, azakumullah. Kemudian syarat yang berikutnya apa? Niat. Dan ingat, sudah kita pelajari di hadis pertama, niat itu tempatnya di mana? Di hati. Ya, perlu diucapkan Pak. Ya, karena agama kita ini mudah. Agama kita itu tidak berat. Nabi mengatakan inna dina yusrun. Agama ini mudah. Ya. Nah ini Bapak sekalian, syarat sah sholat. Rukun-rukun sholat kita pelajari, kewajiban sholat. Dimana kalau kita meninggalkan rukun, maka kita wajib mengulang rakaat yang kehilangan rukun tersebut. Kalau antum lagi sholat zuhur misalnya, qadarullah di rakaat keduanya antum langsung ruku, langsung sujud nggak ruku itidal, karena ngelamun mungkin gitu ya, langsung sujud gitu, akhirnya meninggalkan rukun. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, rakaat yang tertinggal rukunnya itu tidak dianggap. Maka tinggal antum ulangi dan tambah satu rakaat tadi dan sujud sahwi. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Demikian pula ya, kita harus pelajari apa sih perkara-perkara yang dibolehkan dalam sholat, apa yang makruh dan yang lainnya. Ya ternyata Nabi SAW ya membolehkan bergerak untuk dalam rangka sifatnya dibutuhkan. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi SAW sholat dalam keadaan menggendong Umamah di mana? Ya, di pundaknya itu. Setiap kali beliau sujud diletakkan Umamah di bawah. Pas naik lagi digendong lagi. Ketika sujud diletakkan lagi. Pas naik digendong lagi. Ya, kata sebagian ulama, kenapa Rasulullah menggendong Umamah? Supaya nggak lari kemana-mana, ganggu orang sholat. Makanya ibu-ibu, bapak yang punya anak, yang biarin anak-anaknya pergi sana sini, lari-lari sana sini, ketawa-ketawa, teriak-teriak, nggak boleh, dilarang. Karena sebutkan dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim apa? Liyalini ulul ahlami minkum. Ya, hendaklah yang berdiri di belakangku orang-orang yang sudah balik dan orang-orang yang berilmu. Wa iyyakum wa haisyatil aswaq, jauhi oleh kalian suara-suara gaduh bagaikan di pasar dalam masjid. Itu kan dilarang sama Nabi SAW. Makanya kalau ada yang bertanya, Ustadz boleh nggak sih bawa anak ke masjid? Boleh, tapi syaratnya satu, dijaga. Jangan bikin gaduh, jangan ganggu orang sholat.
Bahkan dalam suatu riwayat Umar bin Khattab pernah ya melihat ada anak kecil yang di dalam shaf dikeluarin sama Umar. Sampai begitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Demikian pula diriwayatkan dari beberapa sahabat juga demikian melakukan. Ya. Nah, sekarang terkadang kita melihat bapak-bapak, ibu-ibu nggak peduli dengan alasan saya mau mendidik anak saya ke masjid. Iya, didik sih didik, tapi didik juga tentang adab-adab masjid. Karena mengganggu orang sholat itu lebih berat mudaratnya Pak daripada sebatas kita mendatangkan anak kita. Iya. Nah ini bapak dan ibu sekalian. Iya. Ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum. Adapun tentang masalah fikih sholat secara detail bukan di sini tempatnya, itu di dalam kitab-kitab fikih.